Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intania dengan nomor urut 20 dan NIM 1901688. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai contoh dari macam-macam teks yang ada di dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada teks biografi. Pengertian dari teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang yang dialaminya selama ia hidup. Yang kedua yaitu struktur dari teks biografi. Struktur teks biografi terdiri dari tiga. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa masalah, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Orientasi adalah sebuah bagian yang mana menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang di dalamnya berisikan mengenai tokoh yang sedang diceritakan di dalam teks biografi tersebut. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Pada bagian peristiwa dan masalah ini, bagian-bagian atau aspek-aspek yang dijelaskan adalah mengenai suatu peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam teks biografi tersebut semasa hidupnya. Dan yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ialah bagian penutup. Aspek ini berisikan mengenai pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakannya di dalam teks biografi. Yaitu contoh dari teks biografi Raden Dewi Sartika. Yang pertama itu orientasi. Orientasinya itu Dewi Sartika adalah seorang putri dari pasangan priayi dari Jawa Barat. Dewi Sartika memiliki orang tua yang ingin anaknya memiliki pendidikan tinggi, walau pada saat itu keadaan tidak mendukung karena ditentang oleh adat. Pasca ditinggal oleh ayahnya, Raden Dewi Sartika diasuh dan dibesarkan oleh pamannya. Dari paman yang tersebutlah Dewi Sartika mendapat pengetahuan mengenai Sunda, dan sedangkan mengenai budaya barat, Raden Dewi Sartika mendapatkannya dari seorang nyonya yang merupakan salah satu asisten dari residen Belanda. Peristiwa dan masalahnya, Dewi Sartika kecil sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak usia 10 tahun, Raden Dewi Sartika sudah bisa mengajar anak-anak yang ada di Cicalengka agar bisa menulis, membaca, dan berbicara dalam bahasa Belanda. Di usianya yang semakin dewasa, Dewi Sartika menjadi seorang yang optimis dengan cita-citanya. Cita-cita tersebut juga didukung oleh pamannya, namun tetap saja sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adat istiadat yang mengekang perempuan. Pada tahun 1902, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya untuk mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika bisa mendirikan sekolah istri yang merupakan sekolah pertama yang ada di Hindia Belanda. Niat baik Dewi Sartika ini sangat mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Atas jasa beliau di bidang pendidikan, Dewi Sartika diberi anugerah Bintang Jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan bagian orientasinya yaitu sebagai seorang masyarakat yang bisa menikmati pendidikan saat ini, jangan sampai kita melupakan jasa yang telah dilakukan oleh Dewi Sartika. Semoga sosok Dewi Sartika bisa memberi inspirasi dan harapan bagi banyak orang, terutama wanita, dalam mewujudkan cita-citanya. Yang kedua yaitu teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur merupakan sebuah teks yang mengandung penjelasan tentang langkah-langkah proses pada suatu kegiatan tertentu. Struktur dari teks prosedur terdiri dari tiga. Yang pertama tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga langkah-langkah. Yang pertama tujuan adalah pada bagian tujuan ini akan menerangkan tujuan dari teks prosedur yang dibuat. Sedangkan pada bagian material menjelaskan alat-alat atau bahan-bahan yang seharusnya digunakan dalam melakukan hal yang tercantum dalam teks prosedur tersebut. Dan pada bagian langkah-langkah menerangkan semua langkah-langkah yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang bagus yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari teks prosedur. Contoh teks prosedur membuat mie goreng instan. Mie instan menjadi makanan instan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Cara membuatnya yang mudah menjadi alasan mengapa banyak orang makan mie instan. Berikut adalah prosedur memasak mie instan. Yang pertama yaitu rebus 2 gelas air ke dalam panci, kemudian masukkan mie setelah air mendidih. Kemudian masukkan semua bumbu ke dalam piring atau mangkuk. Setelah matang, tiriskan mie lalu campur mie bersama bumbu. Terakhir, mie goreng instan siap untuk dikonsumsi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot merupakan suatu teks cerita pendek yang bersifat lucu akan tetapi memiliki makna untuk mengkritik. Struktur teks anekdot terdiri dari 7. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari teks anekdot tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan gambaran suasana yang terjadi pada awal cerita. Yang ketiga event. Event merupakan gambaran dari rangkaian suatu cerita yang terjadi. Yang keempat yaitu krisis. Krisis merupakan masalah utama yang terdapat pada sebuah teks anekdot. Yang kelima yaitu reaksi. Reaksi adalah cerita untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada krisis. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan perubahan yang terjadi pada tokoh. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, merupakan penutup dari teks anekdot. Selanjutnya yaitu contoh dari teks anekdot yang berjudul Racun Serangga. Pada hari Minggu yang cerah, keluarga Pak Amin yang terdiri dari istri dan 2 orang anak sedang melakukan kegiatan berkebun sebagai salah satu rutinitas minggu pagi mereka. Melihat Ardi yang merupakan kakak dari Ilham tiba-tiba menghampiri kedua orang tuanya dengan tergesa-gesa sembari menahan napas karena berlari. Melihat anak sulungnya berlari, ibu lantas bertanya, "Kenapa kamu, Ardi?" kata ibu. Ardi menjawab, "Bu, si adik menelan ulat bulu." Ibu menjawab, "Ya ampun, kenapa bisa? Kamu kan ibu minta jaga adikmu. Cepat panggil ayah supaya lekas dibawa ke rumah sakit," jawab ibu dengan panik. Ardi menjawab, "Ah, tidak perlu khawatir, Bu. Tunggu saja sebentar, ulat bulunya pasti mati. Soalnya tadi saya suruh adik minum racun serangga supaya ulat di dalam perutnya mati." Sang ibu semakin panik dan jatuh pingsan. Yang keempat yaitu teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang sebuah informasi yang dapat berupa gagasan, pendapat, maupun fakta dan tujuan untuk memberikan sebuah informasi dan juga pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu hal. Struktur dari teks eksposisi ada 3. Yang pertama itu tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Tesis merupakan bagian dalam teks eksposisi yang berisi pengenalan isu, masalah, serta sebuah pandangan penulis secara umum terkait topik yang dibahas. Sedangkan rangkaian argumen merupakan dalam teks eksposisi terdapat pendapat atau argumen penulis yang berguna sebagai penjelasan dari teks sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan rangkaian argumen. Biasanya rangkaian argumen berisi mengenai fakta-fakta yang digunakan untuk memperkuat argumen yang ditulis oleh penulis. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang perumusan kembali secara ringkas. Biasanya penegasan ulang terletak di bagian akhir paragraf yang disebut sebagai penutup atau simpulan. Selanjutnya itu contoh teks eksposisi yang berjudul Penetapan Standar Caleg dalam Meminimalisir Tindakan Korupsi. Pada bagian tesisnya berisi, dalam pemilihan umum, seharusnya setiap partai politik memiliki standar yang ketat dan tegas dalam perekrutan calon anggota legislatif. Standar kriteria setiap calon wakil rakyat haruslah bisa menjadi kualifikasi tegas bagi para calon anggota wakil rakyat yang bermasalah, khususnya korupsi. Seperti contoh, para calon legislatif yang pernah tercantum dalam permasalahan pelanggaran HAM atau permasalahan korupsi tidak diperkenankan untuk menjadi dan diterima sebagai anggota legislatif. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan tegas karena anggota dewasa diharapkan adalah benar-benar orang yang bermasalah dan memiliki integritas tinggi terhadap negeri. Sedangkan pada bagian argumentasinya yaitu penetapan standar dalam pemilihan calon anggota legislatif adalah salah satu tindakan yang sangat penting untuk digalakkan. Berdasarkan fakta dan hasil survei menunjukkan bahwa lembaga parlemen dalam sistem pemerintah parlementer, baik itu lembaga tingkat pusat maupun lembaga yang ada tingkat daerah, dianggap sebagai lembaga-lembaga dengan tingkat pelanggaran korupsi tertinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Jojo Rohi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Sedangkan pada bagian penegasan ulangnya itu, penetapan standar caleg merupakan tindakan yang perlu dan penting untuk digalakkan. Hal tersebut dikarenakan anti korupsi menjadi hal prinsip yang harus dicantumkan dalam kriteria pencalonan anggota legislatif. Setiap caleg yang memiliki track record yang buruk seperti pelanggaran HAM, poligami, selingkuh, dan sebagainya, dan korupsi seharusnya tidak diperkenankan menjadi anggota Dewan Legislatif. Harapan dari tindakan tersebut adalah berkurangnya angka korupsi di tingkat lembaga legislatif. Dan yang terakhir yaitu teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang
proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenaan fenomena tersebut ataupun penjelasannya. Yang kedua yaitu deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Dan yang terakhir itu interpretasi. Interpretasi berisi tentang teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Selanjutnya itu contoh teks eksplanasi tentang pelangi. Pernyataan umumnya yaitu pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pada bagian deretan penjelas, pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan hingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Dan pada bagian simpulan atau bagian interpretasinya, pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.